Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kematian karyawan PT PPA bernama Supian yang jasadnya ditemukan tergantung dinilai ada kejanggalan. Warga tidak setuju dengan penyekatan PPKM level 4 yang diterapkan di Banjarmasin. Empat tahun ambruk, jembatan Tanipa di Kabupaten Batola belum juga diperbaiki. Kasus kematian karyawan PT Putra Perkasa Abadi atau PPA bernama Ahmad Supian Nur di Kabupaten Tanah Bumbu yang ditemukan tewas tergantung pada 25 Juli lalu dinilai janggal oleh keluarga almarhum. Kakak dari almarhum Supian, Risna Ermilasari, mengatakan ia bersama seluruh keluarga yakin Supian tewas akibat dibunuh. Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan pada jasad adiknya yang ditemukan tewas tergantung di salah satu pohon yang berjarak sekitar 500 meter dari mes perusahaan tempat adiknya tinggal. Risna menjelaskan kejanggalan pada jasad almarhum Supian adalah rontoknya sejumlah gigi almarhum dan adanya bercak darah di tempat tidur almarhum serta sejumlah kejanggalan lainnya. Namun ia sangat menyayangkan sudah 53 hari kematian adiknya, penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Kusan Hilir dan Polres Tanah Bumbu belum juga membuahkan hasil. Bukan. Hasil otopsi belum keluar lagi. Oh, hasil hasil ini, apa? Ini. Visum. Ini cuma sekedar pemberitahuan dari sana dan dari keluarga mengetahui dari posisi meninggalnya itu ada kejanggalan. Belum ada penjelasannya surat otopsinya. Tapi keluarga memang sudah minta ya? Kalau minta tapi tidak diberikan. Oh, memang tidak diberikan. Kapan permintaan surat otopsi itu? Untuk mengetahui hasilnya ini kan supaya tidak ada apa yang hasil-hasil orang bicara apa bunuh diri atau apa, kami minta kejelasan supaya hasilnya itu apa. Karena penyelidikan yang dilakukan Polres Tanah Bumbu dinilai lambat, keluarga almarhum Supian mendatangi Bidang Propam Polda Kalsel pada Kamis pagi. Kakak ipar almarhum Supian, Rusnadi Jauhari, mengatakan Polda Kalsel meminta pihak keluarga almarhum untuk bersabar karena proses penyelidikan masih berjalan. Polres Tanah Bumbu agak lambat dan kesini supaya dapat mempressure untuk kasus penyelidikannya agar diungkap lebih cepat. Kasusnya terkait apa, Bang? Kenapa? Kasusnya terkait apa? Kasusnya terkait meninggalnya adik kita almarhum Ahmad Supian Nur dalam kondisi yang tidak wajar, seperti digantung. Dan dari pihak kepolisian itu mengungkapkan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mohrifai menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi kepada Bidang Propam dan Polres Tanah Bumbu mengenai kasus ini dan akan segera menyampaikan hasilnya kepada media. Oke, jadi saya juga baru terima informasi ini. Nanti akan saya cross check baik ke Bidpropam maupun ke Polres Tanah Bumbu. Ya. Nanti perkembangan informasi akan saya sampaikan, ya. Jadi konfirmasi ini saya akan tindak lanjuti. Segera nanti saya kabari ke teman-teman media. Oke? Sebelumnya,
Almarhum Supian diduga tewas bunuh diri karena jasadnya ditemukan tergantung pada seutas tali di salah satu pohon yang berjarak sekitar 500 meter dari mesnya di Desa Taib, Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu pada 25 Juli lalu. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar vaksinasi COVID-19 tahap ketiga untuk ratusan tenaga kesehatan atau nakes. Vaksinasi COVID-19 untuk nakes digelar di kantor Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Tanah Bumbu pada Kamis pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 booster atau tahap ketiga ini diikuti 400 nakes dari berbagai puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Tanah Bumbu. Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Zairullah Azhar mengatakan vaksinasi COVID-19 booster merupakan salah satu upaya penanganan dan pencegahan COVID-19. Pertama, terima kasih tentunya. Alhamdulillah hari ini hari yang luar biasa bagi kita Tanah Bumbu, bertepatan juga dengan 10 Muharram. Pak Kajari bersama dengan kita, Dinas Kesehatan dan Pemda yang membangun sebuah kerjasama dalam rangka mempercepat penanganan COVID di dalam Bumbu, khususnya melalui vaksinasi. Dan hari ini tenaga vaksinasi yang divaksin adalah tenaga vaksinasi yang divaksin dan tenaga vaksinasi, karena para petugas kesehatan. Ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat penting, dan momen ini bisa menjadi sebuah yang bisa memotivasi kepada keluarga dan masyarakat Tanah Bumbu bahwa ini adalah yang insya Allah yang akan menghilangkan ketakutan, kekhawatiran, keraguan-keraguan di kalangan masyarakat yang masih takut untuk divaksin. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Tanah Bumbu Dr. Irwan Syah mengatakan, nakes diprioritaskan vaksinasi booster karena para nakes adalah garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Pada hari ini yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Batu Licin adalah pemberian vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan, yang mana kami sebagai tenaga medis, tenaga paramedis mengucapkan terima kasih sekali dalam upaya memproteksi tenaga medis dan paramedis yang langsung berhadapan dengan virus COVID-19 di lapangan. Untuk itu kami juga mengucapkan apresiasi kepada Dinas Kesehatan yang bisa memfasilitasi untuk dapat memberikan booster vaksinasi yang ketiga ini. Setelah disuntik vaksin COVID-19, para nakes yang mengikuti kegiatan vaksinasi booster diberi bantuan paket sembako. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Kalimantan Selatan menggelar vaksinasi COVID-19 massal di Gor Hasanuddin, kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah pada Kamis pagi. Penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 massal di Gor Hasanuddin diikuti 500 warga dari berbagai kawasan kota Banjarmasin. Salah satu warga, Tommy, mengaku mengikuti vaksinasi COVID-19 massal untuk memperkuat antibodi tubuhnya. Selain itu, ia juga menyatakan vaksinasi COVID-19 menjadi syarat utama untuk bisa melakukan perjalanan keluar daerah. Sebenarnya cukup membantu ya Pak ya, buat kata kan untuk kesehatan kita juga. Jadi kan untuk menjaga COVID ini menyebar kemana-mana lagi, antisipasi. Dan juga ini berpengaruh untuk pekerjaan nanti, entah itu apa, kita mau keluar kota, apa-apa gitu kan sangat membantu lah vaksin ini sebenarnya. Dan jangan takut untuk vaksin. Sebenarnya vaksin ini nggak apa-apa sih, menurut saya, karena sudah saya ini yang kedua Pak. Itu aja sih. Selama ini nggak ada dampak apa-apa? Ya efeknya nggak ada sih menurut saya, cuman kayak setelah vaksin itu kalau bisa istirahat gitu, jangan kemana-mana, dan langsung bawa bekerja gitu loh Pak. Itu aja sih, karena kan waktunya istirahat gitu, karena kan dia vaksinnya itu kan untuk kita harus benar-benar rest gitu ya Pak ya. Nah, itu aja. Di sisi lain, Ketua Kadin Kalsel Edi Suryadi mengatakan,
Dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 massal ini, pihaknya menggunakan vaksin COVID-19 bantuan dari Kadin Pusat yang berjumlah 1.000 dosis. Karena vaksinasi massal kali ini hanya untuk 500 warga saja, maka 500 dosis vaksin yang tersisa akan digunakan untuk penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 di puskesmas. Jadi kami juga hari ini melaksanakan sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Kadin Indonesia, karena ini adalah sumbangan dari Kadin Indonesia terhadap masyarakat Kalimantan Selatan. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Indika Group, Kadin Indonesia, 3 orang vaksin, 3 orang memberikan perhatian kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Diiringi dengan kemarin permintaan Pak Gubernur dan pemerintahan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kepada Kadin Kalsel untuk mengurus bahwa supaya Kalsel ini mendapat sumbangan dari berupa oksigen yang menjadi kendala beberapa waktu yang lalu. Ini harapan kita vaksin dan oksigen ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha, masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga masyarakat semua sehat, ekonomi kita berjalan dengan baik. 3 orang vaksin. Hari ini berapa ribu nih? Vaksin yang targetkan 1.000. Edi Suryadi menambahkan selain mendapat bantuan 1.000 dosis vaksin COVID-19, pihaknya juga memberi bantuan 20,5 ton oksigen dan bantuan lainnya dari Kadin Pusat. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kematian karyawan PT PPA bernama Supian yang jasadnya ditemukan tergantung dinilai ada kejanggalan. Warga tidak setuju dengan penyekatan PPKM level 4 yang diterapkan di Banjarmasin. Empat tahun ambruk, jembatan Tanipa di Kabupaten Batola belum juga diperbaiki. Penyekatan di pintu masuk kota Banjarmasin yang baru diterapkan setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 sudah berjalan hampir sebulan dikeluhkan oleh warga. Salah satu warga Jahratunisa menilai penyekatan PPKM level 4 yang baru saja diterapkan di kota Banjarmasin terkesan mendadak dan kurang sosialisasi. Penyekatan seperti ini gimana tanggapannya, Mbak? Setuju kah? Kurang, Kang. Soalnya kenapa baru aja penyekatannya kayak gini? Soalnya seharusnya lebih efektif, Kang, lagi bagi kita tuh kayak dari awal-awal sudah, jangan kayak mendadak kayak ini lah, bingung. Berarti belum ada sosialisasi? Nah, kada ada sosialisasi, Kang, pada saat belum. Artinya ini cuma dialihkan, Mbak, ya? Bukan akhirnya ditutup ya? Di sisi lain, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan menyatakan penyekatan terpaksa diterapkan karena kasus penyebaran COVID-19 tak kunjung melandai meski PPKM level 4 telah diperpanjang 3 kali. Dari jam 8 tadi, kami sudah mengimbau kepada pengguna jalan dan kami cukup memberi kelonggaran bahwa warga Banjarmasin yang tinggal memang di Banjarmasin, ketika mereka yang kerja di luar kota Banjarmasin, kami memberikan kelonggaran untuk bisa kembali ke Banjarmasin. Tetapi tetap kita himbau untuk jam malam lain kali jangan sampai jam 9, jam 10, tetapi kita melakukan
arus pengalihan lalu lintas untuk di dalam kota khususnya. Dan ini sampai jam berapa Dan? Jam malam sendiri. Ini sampai tengah malam karena ada anggota yang piket di sini sampai tengah malam. Kemudian nanti pagi diupload lagi jam 8. Jam 8 kita lakukan himbauan lagi sampai batas waktu tanggal 23. Kalau memang dirasa cukup dan memang ada penurunan, tinggal nanti keputusan daripada Surat Edaran. Kombes Pol Rahmat Hendrawan berharap penyekatan PPKM level 4 bisa menekan penyebaran kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Selama 4 tahun ambruk jembatan Tanipa di Desa Bangkit Baru, Kabupaten Batola, hingga kini belum juga diperbaiki. Jembatan Tanipa di Desa Bangkit Baru, Kecamatan Mandestana, Kabupaten Batola, ambruk pada tanggal 17 Agustus tahun 2017 lalu. Meski telah ambruk selama 4 tahun, jembatan sepanjang 100 meter dibangun pada tahun 2015 dengan anggaran 17 miliar rupiah ini belum juga diperbaiki. Warga dari sejumlah desa di Kecamatan Mandestana pun terpaksa masih menggunakan jembatan darurat untuk beraktivitas. Namun warga mengeluhkan jembatan darurat tersebut karena sebagian lantainya sudah mulai rusak. Pas bertepatan tanggal 17 Agustus, jadi ambruknya itu sekitar jam 12 siang. Hingga saat ini dari tahun 2017 sampai saat ini belum ada perbaikan yang kita lihat. Namun dibikinkan jembatan alternatif, cuman jembatannya sudah goyang dan patah-patah. Untuk lantainya patah-patah. Untuk akses angkutan sangat sulit, masyarakat, para pedagang dan warga sekitar untuk khususnya dalam angkutan. Jembatan Tanipa rencananya akan diperbaiki di tahun 2022 mendatang. Pemerintah Kabupaten Batola akan menganggarkan dana APBD sekitar 20 miliar rupiah untuk perbaikan jembatan tersebut. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Memperingati 10 Muharram, warga Muslim di Kota Banjarmasin menggelar tradisi memasak bubur Asyura. Peringatan 10 Muharram digelar oleh warga di kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat pada Kamis pagi. Tradisi umat Muslim yang rutin digelar setiap tahun ini diisi dengan kegiatan memasak bubur Asyura. Menurut warga, bubur Asyura dimasak dengan berbagai macam sayuran, daging, dan bahan makanan lainnya. Dengan memperingati 10 Muharram hari ini, sudah 2 tahun membuat bubur Asyura dengan keadaan wabah gini, jadi kita menggunakannya dengan mematuhi protokol kesehatan. Ini ada berapa banyak nih yang dibikin? Ada 41 macam sayur dan 16 liter beras. Di antaranya ada tempe, tahu, kangkung, bayam, dan yang lain-lain. Ayam daging. Rencananya ini mau dikemanakan nih? Rencananya mau dibagikan ke warga sekitar. Harapannya apa nih Mbak Linda? Harapannya semoga wabah kita cepat berlalu, yang sakit disembuhkan, dan semoga kita sehat semua. Amin. Karena masih di tengah situasi pandemi COVID-19 dan penerapan PPKM level 4, warga menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan memasak bubur Asyura ini. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin.
Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kematian karyawan PT PPA bernama Supian yang jasadnya ditemukan tergantung dinilai ada kejanggalan. Warga tidak setuju dengan penyekatan PPKM level 4 yang diterapkan di Banjarmasin. Empat tahun ambruk, jembatan Tanipa di Kabupaten Batola belum juga diperbaiki. Tak hanya di kota Banjarmasin, peringatan 10 Muharram dengan memasak bubur Asyura juga digelar oleh warga Desa Sungai Taib, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru pada Kamis pagi. Kegiatan memasak bubur Asyura di Desa Taib, Kabupaten Kota Baru digelar dengan penerapan protokol kesehatan karena masih pandemi COVID-19. Salah satu warga Risnawati mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan pembuatan bubur Asyura di lingkungan tempat tinggalnya ini. Menurutnya, tradisi yang digelar dalam rangka memperingati 10 Muharram ini sangat bermanfaat dan dapat menambah keakraban antar warga. Semoga kami mengadakan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kami semua. Kami mendapat berkahnya dan selamat. Apalagi di masa pandemi ini kami berharap sekali bahwa kami bisa sehat, tidak terkena virus corona. Tanggapan masyarakat dengan kegiatan hari ini sangat antusias sekali. Mereka sangat bersemangat karena ini memang kegiatan rutin yang dilakukan setiap kampung. Tetapi tahun ini memang kali perdana kami mengadakan acara bubur Asyura. Sebabnya kami di sini kebetulan membangun langgar Al-Hikmah dengan kondisi belum rampung 100%. Untuk masyarakat yang lainnya jangan lupa setiap kegiatan kita harus. Pada momen peringatan 10 Muharram ini, warga Kota Baru berharap pandemi COVID-19 lekas berakhir. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Memperingati 10 Muharram, Majelis Taklim Nurul Aina membagikan 1000 porsi bubur Asyura untuk warga dan anak yatim Kota Banjarmasin pada Kamis siang. Pembagian bubur Asyura untuk warga dan anak yatim digelar di Majelis Nurul Aina, kawasan Kelayan A, Banjarmasin Selatan. Ketua Majelis Taklim Nurul Aina, Din Jaya, mengatakan pembagian bubur Asyura untuk warga dan anak yatim merupakan bagian dari peringatan 10 Muharram. Setiap 10 Muharram melaksanakan pembagian bubur Asyura dan juga santunan untuk para anak yatim. Alhamdulillah tahun ini kami menyiapkan 1000 porsi untuk dibagikan, dan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbagi kepada warga dan anak yatim. Harapannya dengan tahun ini Asyura gimana? Jadi harapan kita tidak lain dan bukan dengan adanya pembagian bubur Asyura ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda kita semua diangkat oleh Allah dan digantikan dengan kenyamanan bagi warga-warga kita, juga warga Kalimantan Indonesia dan dunia pada umumnya. Pada momen peringatan 10 Muharram ini, selain membagikan bubur Asyura, Majelis Taklim Nurul Aina juga memberi tali asih kepada sejumlah anak yatim. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan.
Tak hanya di kota Banjarmasin, pembagian bubur Asyura dalam rangka memperingati 10 Muharram juga digelar di Kabupaten Tapin. Pembagian bubur Asyura oleh Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kabupaten Tapin itu berlangsung di kawasan Brigjen Hasan Basri Rantau pada Kamis pagi. Pengendara motor dan mobil yang melintas di kawasan ini diberhentikan sebentar untuk diberi bungkusan berisi bubur Asyura. Pagi ini dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram, kami dari Satlantas Polres Tapin membagikan bubur Asyura kepada masyarakat yang lewat di depan Mako Polres Tapin. Tujuannya untuk memperingati di mana Hari Asyura ini sangat baik. Apabila kita melaksanakan puasanya juga, insya Allah kesalahan atau dosa di 1 tahun yang lalu dimaafkan. Ada berapa yang disediakan, Bu? Tadi sekitar 50 kotak. Harapannya masyarakat bisa lebih mencintai polisi, memberikan citra baik bagi masyarakat. Itu aja. Satlantas Polres Tapin berharap dengan berbagi bubur Asyura kepada pengendara, momen peringatan 10 Muharram bisa membawa keberkahan. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Kematian karyawan PT PPA bernama Supian yang jasadnya ditemukan tergantung dinilai ada kejanggalan. Warga tidak setuju dengan penyekatan PPKM level 4 yang diterapkan di Banjarmasin. Empat tahun ambruk, jembatan Tanipa di Kabupaten Batola belum juga diperbaiki. Aturan apa dipakainya? Kasus kematian karyawan PT Putra Perkasa Abadi atau PPA bernama Ahmad Supian Nur di Kabupaten Tanah Bumbu yang ditemukan tewas tergantung pada 25 Juli lalu dinilai janggal oleh keluarga almarhum. Kakak dari almarhum Supian, Risna Ermilasari, mengatakan ia bersama seluruh keluarga yakin Supian tewas akibat dibunuh. Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan pada jasad adiknya yang ditemukan tewas tergantung di salah satu pohon yang berjarak sekitar 500 meter dari mes perusahaan tempat adiknya tinggal. Risna menjelaskan kejanggalan pada jasad almarhum Supian adalah rontoknya sejumlah gigi almarhum dan adanya bercak darah di tempat tidur almarhum serta sejumlah kejanggalan lainnya. Namun ia sangat menyayangkan sudah 53 hari kematian adiknya, penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Kusan Hilir dan Polres Tanah Bumbu belum juga membuahkan hasil. Bukan. Hasil otopsi belum keluar lagi. Oh, hasil hasil apa? Ini. Visum. Ini cuma sekedar pemberitahuan dari sana dan dari keluarga mengetahui dari posisi meninggalnya itu ada kejanggalan. Belum ada penjelasannya surat otopsinya. Tapi keluarga memang sudah minta ya? Kalau minta tapi tidak diberikan. Oh, memang tidak diberikan. Ya. Kapan permintaan surat otopsi itu? Untuk mengetahui hasilnya ini kan supaya tidak ada apa yang hasil-hasil orang bicara apa bunuh diri atau apa, kami minta kejelasan supaya hasilnya itu apa. Karena penyelidikan yang dilakukan Polres Tanah Bumbu dinilai lambat,
keluarga almarhum Supian mendatangi bidang propam Polda Kalsel pada Kamis pagi. Kakak ipar almarhum Supian, Rusnadi Jauhari, mengatakan Polda Kalsel meminta pihak keluarga almarhum untuk bersabar karena proses penyelidikan masih berjalan. Polres Tanah Bumbu agak lambat dan kesini supaya dapat mempressure untuk kasus penyelidikannya agar diungkap lebih cepat. Kasusnya terkait apa, Bang? Kenapa? Kasusnya terkait apa? Kasusnya terkait meninggalnya adik kita almarhum Ahmad Supianur dalam kondisi yang tidak wajar, seperti digantung. Dan dari pihak kepolisian itu mengungkapkan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mohrif Fai menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi kepada bidang propam dan Polres Tanah Bumbu mengenai kasus ini dan akan segera menyampaikan hasilnya kepada media. Oke, jadi saya juga baru terima informasi ini. Nanti akan saya cross check baik ke Bitpropam maupun ke Polres Tanah Bumbu. Ya. Nanti perkembangan informasi akan saya sampaikan, ya. Jadi konfirmasi ini saya akan tindak lanjuti. Segera nanti saya kabari ke teman-teman media. Oke? Sebelumnya, almarhum Supian diduga tewas bunuh diri karena jasadnya ditemukan tergantung pada seutas tali di salah satu pohon yang berjarak sekitar 500 meter dari mesnya di Desa Taib, Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu pada 25 Juli lalu. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar vaksinasi COVID-19 tahap ketiga untuk ratusan tenaga kesehatan atau nakes. Vaksinasi COVID-19 untuk nakes digelar di kantor Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Tanah Bumbu pada Kamis pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 booster atau tahap ketiga ini diikuti 400 nakes dari berbagai puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Tanah Bumbu. Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Zairullah Azhar mengatakan vaksinasi COVID-19 booster merupakan salah satu upaya penanganan dan pencegahan COVID-19. Pertama, terima kasih tentunya, alhamdulillah hari ini hari yang luar biasa bagi kita Tanah Bumbu, bertepatan juga dengan 10 Muharram. Pak Kajari bersama dengan kita, Dinas Kesehatan dan Pemda yang membangun sebuah kerjasama dalam rangka mempercepat penanganan COVID di Tanah Bumbu, khususnya melalui vaksinasi. Dan hari ini tenaga vaksinasi yang divaksin adalah tenaga vaksinasi yang divaksin dan tenaga vaksinasi karena para petugas kesehatan. Ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat penting dan momen ini bisa menjadi sebuah yang bisa memotivasi kepada keluarga dan masyarakat Tanah Bumbu bahwa ini adalah yang insya Allah yang akan menghilangkan ketakutan, kekhawatiran, keraguan-keraguan di kalangan masyarakat yang masih takut untuk divaksin. Ini alhamdulillah. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Tanah Bumbu Dr. Irwan Syah mengatakan, nakes diprioritaskan vaksinasi booster karena para nakes adalah garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Pada hari ini yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Batu Rizky adalah pemberian vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan, yang mana kami sebagai tenaga medis, tenaga paramedis mengucapkan terima kasih sekali dalam upaya memproteksi tenaga medis dan paramedis yang langsung berhadapan dengan virus COVID-19 di lapangan. Untuk itu kami juga mengucapkan apresiasi kepada Dinas Kesehatan yang bisa memfasilitasi untuk dapat memberikan booster vaksinasi yang ketiga ini. Setelah disuntik vaksin COVID-19, para nakes yang mengikuti kegiatan vaksinasi booster diberi bantuan paket sembako.
Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Kalimantan Selatan menggelar vaksinasi COVID-19 massal di Gor Hasanuddin, kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah pada Kamis pagi. Penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 massal di Gor Hasanuddin diikuti 500 warga dari berbagai kawasan kota Banjarmasin. Salah satu warga, Tommy, mengaku mengikuti vaksinasi COVID-19 massal untuk memperkuat antibodi tubuhnya. Selain itu, ia juga menyatakan vaksinasi COVID-19 menjadi syarat utama untuk bisa melakukan perjalanan keluar daerah. Sebenarnya cukup membantu ya Pak ya, buat kata kan untuk kesehatan kita juga. Jadi kan untuk mencegah COVID ini menyebar kemana-mana lagi, antisipasi. Dan juga ini berpengaruh untuk pekerjaan nanti, entah itu apa, kita mau keluar kota, apa-apa gitu kan sangat membantu lah vaksin ini sebenarnya. Dan jangan takut untuk vaksin. Sebenarnya vaksin ini nggak apa-apa sih, menurut saya, karena sudah saya ini yang kedua Pak. Itu aja sih. Selama ini nggak ada dampak apa-apa? Ya efeknya nggak ada sih menurut saya, cuman kayak setelah vaksin itu kalau bisa istirahat gitu, jangan kemana-mana, ganti langsung bawa bekerja gitu loh Pak. Itu aja sih, karena kan waktunya istirahat gitu, karena kan dia vaksinnya itu kan untuk kita harus benar-benar rest gitu ya Pak ya. Nah, itu aja. Di sisi lain, Ketua Kadin Kalsel Edi Suryadi mengatakan, dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 massal ini, pihaknya menggunakan vaksin COVID-19 bantuan dari Kadin Pusat yang berjumlah 1.000 dosis. Karena vaksinasi massal kali ini hanya untuk 500 warga saja, maka 500 dosis vaksin yang tersisa akan digunakan untuk penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 di puskesmas. Jadi kami juga hari ini melaksanakan sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Kadin Indonesia, karena ini adalah sumbangan dari Kadin Indonesia terhadap masyarakat Kalimantan Selatan. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Indika Group, Kadin Indonesia, 3 orang vaksin, 3 orang memberikan perhatian kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Diiringi dengan kemarin permintaan Pak Gubernur dan pemerintahan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kepada Kadin Kalsel untuk mengurus bahwa supaya Kalsel ini mendapat sumbangan dari berupa oksigen yang menjadi kendala beberapa waktu yang lalu. Ini harapan kita vaksin dan oksigen ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha, masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga masyarakat semua sehat, ekonomi kita berjalan dengan baik. 3 orang vaksin. Hari ini berapa ribu nih? Vaksin targetnya 1.000. Edi Suryadi menambahkan, selain mendapat bantuan 1.000 dosis vaksin COVID-19, pihaknya juga memberi bantuan 20,5 ton oksigen dan bantuan lainnya dari Kadin Pusat. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri, lawan buan redaksi, mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.